Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'd. Di dalam Al-Quran, kata kuat yang artinya kekuatan diulang 29 kali. Sedangkan kata al-quwah, kekuatan-kekuatan, dalam bentuk jamak 1 kali dalam Al-Quran. Sedangkan qawi yang kuat atau maha kuat disebut dalam Al-Quran 11 kali dengan semua bentuk i'rab. Di antara 11 kali itu ada qawi yang artinya maha kuat, ialah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Al-Quran mengajarkan manusia beristighfar, memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat dari dosa dan tidak ada niat untuk mengulangi dosa dan menyesali dosa. Kemudian istighfar dan taubat ini diamalkan, maka Allah menjanjikan wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan memberikan tambahan kepada kamu sekalian kekuatan ditambah kekuatan kamu sekalian. Jadi kekuatan yang ganda, kekuatan yang berlipat-lipat. Surat Hud ayat 52. Nah, dari ayat ini bisa kita fahami berarti ada manusia yang diberi kehebatan secara fisik maupun batin, kekuatan yang di luar jangkauan manusia pada umumnya karena istighfarnya, karena doanya, karena pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antaranya adalah energi dari ayat Al-Quran yang dipakai berzikir dengan dasar, yaitu orang yang ahli beristighfar dan ahli bertaubat diberi karamah oleh Allah, kesaktian, kedikjayaan dengan energi dari Al-Quranul Karim. Sebagai contoh, saya baca dalam kitab Mir'atul Janan wa Ibratul Yaqdan karya Al-Yafi'i, karya Imam Al-Yafi'i yang punya kitab Raudur Rayyahin di jilid 3 halaman 234 di mana ditemukan seorang ulama namanya Abdullah bin Yahya bin Abil Haisam. Suatu ketika beliau ini, Abdullah bin Yahya bin Abil Haisam, dieksekusi, dipukul rame-rame oleh sekelompok manusia. Bukan dieksekusi, dipukul beram. Beliau Abdullah bin Yahya bin Abil Haisam ini
dipukul beramai-ramai oleh sekelompok manusia dengan pedang. Tapi pedang itu sedikit pun tidak melukai fisik beliau. Jangankan mematikan, melukai saja tidak. Maka orang-orang bertanya, di balik kesaktian beliau ini apa? Kemudian beliau mengatakan bahwa beliau rajin membaca ayat-ayat perlindungan, yaitu ayat-ayat yang di situ ayat ada kata perlindungan, penjagaan, proteksi. Pertama adalah Al-Baqarah ayat 255. Wala ya'uduhu khifduhuma wa huwal aliyyul azim. Yang kedua, surat Yusuf ayat 64. Surat Yusuf ayat 64. Fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Wala ya'uduhu khifduhuma wa huwal aliyyul azim. Dan tidak membebani berat kepada Allah menjaga langit dan bumi, dan Dia Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung. Al-Baqarah ayat 255. Kemudian Yusuf ayat 64. Fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah sebaik-baiknya penjaga, pelindung, dan Dia Allah yang Maha mengasihi di antara yang mengasihi. Ayat yang ketiga surat Shaffat ayat 7. Wa hifdhan min kulli syaitanin marid. Dan aku Allah menjaga langit yang dekat dengan dunia, yang kelihatan dunia, aku jaga dari syaitan yang durhaka. Kemudian yang keempat, surat Fussilat ayat 12. Wa hifdhan dzalika taqdirul azizil alim. Dan menjaga langit yang dekat dengan dunia, itulah takdir, itulah penciptakan langit dan lain sebagainya yang ada di surat Fussilat ayat 12. Ialah takdir, mengatur, diatur, ditakdirkan oleh Allah yang Maha Mulia, Al-Alim, Al-Alim yang Maha mengetahui. Kemudian ayat yang kelima, surat At-Tariq ayat 4. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Tidaklah setiap jiwa manusia, diri manusia, melainkan ada yang menjaga, ada yang melindungi. Surat At-Tariq ayat 4. Kemudian Al-Buruj ayat 12, 13, 14. Inna batsha rabbika lasyadid, innahu huwa yubdi'u wa yu'id, wa huwal ghafurul wadud. Sesungguhnya tindakan keras Tuhanmu sungguh keras. Sesungguhnya Dia Allah yang Maha memulai dan Maha mengulangi, dan Dia Allah yang Maha mengampuni, Maha menyayangi. Sampai akhir surat Buruj dibaca semua, dirutinkan. Ini bisa memunculkan energi kesaktian, energi kedikjayaan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang pertama adalah ayat Quran dan ilmu kekebalan. Tetapi ini jangan kemudian orang mempraktikkan, membaca ayat ini lalu dia berjibaku, menjajal, mencoba dirinya dipukul dengan pedang dengan membaca ayat-ayat tadi ini. Wah, itu tidak boleh. Artinya dia mencoba, karena itu beresiko dan itu
melemparkan diri pada bahaya, tidak boleh. Yang boleh adalah wiridlah ayat ini suatu saat ada kondisi yang darurat, ada kondisi yang terpaksa. Karena kita sudah biasa membaca ayat ini, maka muncul energi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ilmu kekebalan. Atau sebaiknya digurukan oleh seorang mursyid atau orang yang ahli dalam bidangnya dengan pendekatan ayat-ayat tersebut. Ini contoh ilmu kesaktian yang pertama dari Al-Quran. Yang kedua, ilmu kesaktian menghilang. Sebetulnya bukan orangnya hilang, tapi tidak dilihat oleh musuh. Menghilang, yakni tidak dilihat oleh musuh. Ini ilmu ada di ayat 9 surat Yasin, di mana dijelaskan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran Al-Qurtubi, di mana ada orang-orang kafir termasuk di dalamnya Abu Jahal sedang mengintai, mengawasi Nabi untuk mencelakakan Nabi. Maka suatu ketika Nabi keluar dari rumah melewati mereka yang sudah mengepung jalan yang akan dilalui oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di depan mereka, begitu keluar dari rumah beliau wa huwa yaqra'u Yasin, membaca surat Yasin dan membawa tanah lemah di tangan beliau, dan mereka dilempari dengan tanah di tangan beliau seraya membaca surat Yasin ayat 9, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan, dan aku jadikan dari depan mereka penutup, tidak melihat Rasulullah, dan dari belakang mereka juga menutup, ada sesuatu yang menutup, tidak melihat Rasulullah yang sedang lewat. Mereka tertunduk semua, Rasulullah lewat tidak ada yang tahu, seolah-olah Rasulullah hilang, padahal Rasulullah lewat tapi tidak kelihatan. Ilmu kesaktian yang ketiga adalah mengembalikan barang hilang. Jadi barang hilang bisa kembali dengan energi Al-Quran. Dari ayat 9 surat Ali Imran, itu ilmu kesaktian untuk mengembalikan barang yang hilang. Ayat 9 surat Ali Imran. Di dalam kitab Bustanul Arifin, sebuah kitab ilmiah dalam bidang tasawuf, karya seorang ulama besar yang mensyarah Sahih Muslim, yang mensyarah Muhadzab, yang punya kitab Tahdhibul Asma' wal Lughah, yang punya kitab Azkar Nawawi, Riyadhus Salihin, Arba'in Nawawi, Raudhatul Talibin, dan lain sebagainya. Dalam kitab tasawufnya Bustanul Arifin, di halaman 143, beliau menceritakan suatu ketika ada orang bernama Ja'far Al-Khuldi. Itu mata cincinnya Ali itu jatuh di sungai Tigris, di sungai Dijlah, sungai Tigris di Irak. Tapi begitu jatuh, beliau punya doa, dan beliau akhirnya menemukan mata cincinnya itu di tengah-tengah kertas-kertas kitab beliau yang sedang dibuka-buka oleh beliau.
An-Nawawi mengutip dari Imam Qushairi dalam kitabnya Ar-Risalatul Qushairiyah bahwa doanya adalah ya jami'an nasi liyaumin la raiba fih. Ini dari ayat 9 surat Ali Imran. Innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Kemudian dibentuk dalam bentuk doa iktibas, bukan niat merubah Quran, iktibas ya jami'an nasi liyaumin la raiba fih. Wahai yang mengumpulkan segenap manusia pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ijma' alayya dhalati. Kumpulkanlah kembali kepada kami barang-barang kami yang hilang. Kumpulkanlah kembali kepada kami barang-barang kami yang hilang. Dan ini dicoba berkali-kali doa ya jami'an nasi liyaumin la raiba fih ijma' alayya dhalati. Ini doa mengambil dari surat Ali Imran ayat 9. Maka alhamdulillah banyak barang yang hilang dibaca dengan doa tadi. Yang doa tadi itu energi dari ayat 9 surat Ali Imran. Dan terkabulkan doa-doa mereka. Yang keempat, ilmu kesaktian mengendalikan kendaraan, baik itu kendaraan hewan atau kendaraan berteknologi, mengalami remblong misalnya, tidak bisa berhenti misalnya, itu ada ilmu kesaktiannya. Bagaimana ilmu kesaktiannya? Yaitu dialami oleh Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid mengatakan, tidaklah satu orang laki-laki yang berada di kendaraan hewan yang nakal, sulit diatur, kemudian telinganya itu dibacakan ayat 83 surat Ali Imran. Misalnya remblong, nggak bisa berhenti, apalagi di jalan yang berliku-liku, yang banyak jurangnya. Maka bagaimana bis itu bisa berhenti dalam keadaan darurat? Dilenggengkan wiridan seperti ini, bisa berhenti, misalnya kendaraannya remblong itu dengan izin Allah. Ini saya baca dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah karya Hafidhul Hadis Ahmad bin Muhammad bin Ishaq Ad-Dinawari yang terkenal dengan Ibnu Sunni. Ibnu Sunni, Amalul Yaumi wal Lailah karya Ibnu Sunni, di halaman 157, tidaklah seorang laki-laki yang naik di atas kendaraan hewan yang sulit lalu membacakan di telinganya ayat 83 surat Ali Imran, maka dengan izin Allah hewan itu akan berhenti. Dengan izin Allah mobil itu akan berhenti. Maka biasakan membaca wirid ayat ini, ayat 83 surat Ali Imran di mobil, supaya umpama mengalami keadaan darurat, remnya blong, dengan izin Allah akan dihentikan karena pengendaranya biasa baca wirid ayat tersebut. Afa ghayra dinillahi yabghun, apakah maka pada selain agama Allah mereka cari? Walahu aslama man fis samawati wal ardi, dan kepada Allah penghuni langit dan bumi tunduk. Tau'an, ada yang terdorong taat, wa karhan,
ada yang terdorong terpaksa, wa ilaihi yurja'un, dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesaktian nomor 5, kekuatan tidak makan, tidak minum, berjalan ribuan kilometer. Berjalan ribuan kilometer dengan izin Allah, bertahan hidup karena energi surat Al-Ikhlas. Tapi sekali lagi, jangan berarti ayat-ayat yang punya khasiat ini kemudian kita mencoba, saya melaparkan diri membaca surat Al-Ikhlas, kuat atau enggak? Oh, enggak boleh begitu nyobanya. Tapi dalam keadaan yang mengikuti takdir Allah, tapi syariat tetap, kita makan tetap. Jangan melaparkan diri, kita tetap makan, kita tetap berusaha, kita tetap mencari perlindungan, kita tetap mencari keamanan. Cuma dalam kondisi darurat, kesaktian itu dibutuhkan. Ketika orang mendekatkan diri kepada Allah dengan ayat-ayatnya, muncul secara malakah Rabbaniyah, yaitu dimunculkan Allah kekuatan-kekuatan energi. Seperti yang saya baca dalam kitab Al-Kashfu wal Bayan, tafsir Al-Kashfu wal Bayan, karya Imam Sa'dabi, Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim As-Sa'dabi, tafsir Al-Kashfu wal Bayan, jilid 4 halaman 452, di mana ada seorang wanita yang ditawan dari kota Halab menuju Romawi pada hari-hari Saifuddaulah, yaitu Ali bin Hamdan berkuasa. Maka wanita itu yang ditawan melarikan diri dan berjalan 200 farsah. 200 farsah ini kita hitung, satu farsah misalnya 8 km. Maka kalau 200 berarti 1.600 km. Itu 200 farsah. Perempuan ini tidak minum, tidak makan. Kenapa bisa kuat? Diwawancarai, ditanya. Kekuatan saya adalah membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas 3 kali, fa asba'ah, maka aku merasakan kenyang, wa arwa, dan aku merasakan segar. Aku merasakan kenyang dan merasakan segar dan merasakan kuat. Fa asba'u wa arwa wa aqwa, karena membaca surat Al-Ikhlas 3 kali membuat wanita ini sakti, menahan kuat sekali dari lapar dan haus. Tapi bukan berarti kita mencoba kemudian kita melaparkan diri dengan baca surat Al-Ikhlas. Kalau mencoba-coba gitu malah tidak efektif, karena doa kita ini dibarengi dengan kegiatan egoisme, yaitu kepentingan diri sendiri, menjajal diri sendiri, berbangga-bangga dengan diri sendiri. Wah, itu malah tidak bisa. Tafsir Al-Kashfu wal Bayan, jilid 4 halaman 452. Kesaktian yang keenam ini dimiliki oleh Umar bin Khattab ketika Raja Romawi mengalami pusing kepala yang tidak segera sembuh. Oleh Umar bin Khattab dikirim satu songkok. Kalau dipakai oleh Raja Romawi itu, pusingnya hilang. Kalau songkok itu dilepas, pusingnya kembali muncul. Ini di tafsir Fakhruddin Ar-Razi,
Tafsir Fakhr Razi. Tafsir Fakhr Razi juz 1 halaman 177-178. Ternyata songkoknya Umar bin Khattab itu bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kesaktian. Songkok sakti miliknya Umar bin Khattab. Ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Dipakai oleh Raja Romawi, pusingnya hilang. Dicopot, kembali pusing. Ini kesaktian yang diberikan Allah sekaligus karamah kepada beliau Umar bin Khattab. Tegas dalam kitab Mafatihul Ghaib Razi atau Tafsir Al-Munir. Melempari sesuatu kepada musuh yang dibenarkan untuk kita bersikap, apalagi musuh-musuh bangsa, musuh negara yang neo kolonialisme, neo imperialisme yang menjajah di Indonesia misalnya ini, maka kalau mereka macam-macam akan menghancurkan negara Indonesia, maka sebagai bangsa terpanggil oleh panggilan suci berjuang membela negara dengan berbagai ilmu yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Maka di antaranya ada ilmu. Surat Al-Anfal ayat 18, di mana ketika suatu hari Rasulullah SAW terancam oleh mereka orang-orang kafir, Rasulullah mengambil segenggam tanah dan dilemparkan kepada wajah mereka. Maka segenggam tanah itu tersebar di mata-mata mereka. Yang ketujuh ini adalah ilmu menembak dengan kekuatan ayat 18 surat Al-Anfal. Saya baca dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur karya Jalaluddin As-Suyuti, di mana ketika suatu hari Durrul Mansur di jilid 4 halaman 39 sampai halaman 40, suatu hari Rasulullah SAW diancam oleh mereka orang-orang kafir, mengancam. Maka ketika Rasulullah SAW lewat di depan mereka, maka Rasulullah mengambil tanah segenggam dan melemparkan ke arah wajah mereka, dan masuklah di mata-mata mereka, dan akhirnya sahabat bisa mengambil tindakan untuk menyerang. Maka turunlah ayat surat Al-Anfal ayat 18. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama, sampai selesai. Luar biasa dalam ayat ini, yaitu kita menembakkan sesuatu ke arah musuh bila itu legal. Kalau belum legal tidak boleh. Kita hidup di negara keadaan damai, kita harus bersyukur. Maka kesimpulannya adalah, saya ambil contoh 7 bagian ilmu kesaktian dari Al-Quran. Yang terakhir adalah wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama, dan tidaklah kamu yang menembak ketika kamu sedang menembak, dan tetapi Allah lah yang mentakdirkan, mengatur, mengefektifkan tindakan penembakanmu terhadap lawanmu, terhadap musuhmu.
Nah, ilmu kesaktian yang berjumlah 7 itu sebagai contoh-contoh saja di antara sekian banyak ilmu-ilmu Al-Quran yang berkaitan dengan karamah manusia, kesaktian manusia, kesabaran manusia, dan dilegalkan oleh syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya berpesan, ilmu-ilmu kesaktian ini bukan untuk dicoba kemudian kita mengalami, jangan begitu. Ini ilmu yang awalnya karamah-karamah para wali. Tentunya para wali ini masih menitik beratkan syariat. Maka kita tetap sesuai dengan petunjuk syariat. Jangan berjibaku, menantang bahaya, tidak boleh. Atau kita sengaja menceburkan diri dalam bahaya, kemudian kita mempraktekkan ayat ini, maka enggak tertolong akhirnya. Karena itu adalah ibadah egoistik, bukan ibadah yang familiar, yang keluarga, yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.